Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zara Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan chapter 1 and chapter 2 dari buku Geologi Gunung Api Purba. Berikut merupakan saya dengan nomor NRP 5017221067 dari kelas Vulkanologi. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia tidak hanya memiliki banyak gunung api kuarter yang masih aktif, tetapi juga menyimpan batuan gunung api yang tersier hingga pratersier yang melimpah. Aktivitas vulkanisme sudah berlangsung sejak zaman Perm pada kurang lebih 280 hingga 260 juta tahun yang lalu. Dibuktikan dengan formasi Silungkang, Palepat, dan gunung api pada Sumatera. Di Kalimantan, vulkanisme purba berumur sekitar Trias Kapur ditunjukkan oleh gunung api Jambu, formasi Kuayan dan Haruyan di Jawa, batuan tertua berumur Kapur Eosen, formasi Jatibarang. Sementara pada zaman tersier berkembang luas Old Andesit Formation, batuan vulkanik tersier tersebar dari Aceh, Sumatera, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Hal ini menunjukkan bahwa vulkanisme purba di Indonesia sangat meluas, yang dimana eh, berperan penting dalam evolusi geologi regional dan potensi sumber daya geologi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada chapter 1 terdapat subbab permasalahan, yang dimana permasalahan dari Gunung Api Indonesia adalah batuan yang sangat melimpah, tapi penelitian geologi yang sangat terbatas. Umumnya hanya fokus pada gunung api aktif masa kini untuk kepentingan mitigasi bencana saja. Penelitian vulkano yang bersifat terapan seperti pencarian mineral atau energi hampir tidak dilakukan penelitian lebih lanjutnya. Pada gunung api aktif, istilah batuan lebih bersifat genetis karena dapat diamati langsung proses erupsinya. Berbeda dengan gunung api tua yang sudah tererosi dan terdeformasi sehingga sulit untuk dikenali. Penelitian gunung api dengan berumur tersier dan pratersier kebanyakan terbatas pada aspek eh, petrologi dan juga geokimia atau hubungannya dengan tektonika. Sementara aspek vulkanologi, fisis praktis belum pernah dikaji ulang oleh para ahli geologi. Sering hanya memberi nama batuan secara deskripsi, misalnya Breksi, Tuff, dan nama-nama batuan lainnya. Tanpa analisis genetis yang mendalam, hal ini dipengaruhi oleh tradisi pendidikan geologi di Indonesia yang banyak mengacu pada pandangan geologi barat yang berbasis dengan lingkungan sedimenter. Nah, akibat dari permasalahan tersebut, pendekatan sedimentologi klasik seperti model stratigrafi kue lapis atau berlapis atau prinsip horizontalitas sering tidak cocok diterapkan pada lingkungan vulkanik. Padahal gunung api dapat menciptakan topografi awal, kemiringan awal, serta struktur geologi berupa sesar, lipatan, dan juga rekahan. Kekurangan pemahaman ini menjadi hambatan dalam mengkaji gunung api tua. Padahal keberadaannya sangat luas di Indonesia dan bahkan mempengaruhi pembentukan batuan lain seperti karbonat, pegunungan selatan, pegunungan selatan Yogyakarta yang jelas terpengaruh oleh aktivitas vulkanik. Nah, selanjutnya maksud dan tujuan dari buku ini adalah dari buku Geologi Gunung Api Purba ini adalah untuk memperkenalkan keberadaan dari gunung api purba yang selama ini tuh kurang dikenal oleh publik, namun dikenal baik oleh ahli geologi. Maupun banyaknya gunung api keberadaan gunung api purba ini diyakini nyata karena selain banyaknya gunung api aktif kuarter, juga melimpah batuan vulkanik berumur tersier hingga yang lebih tua. Meski bentuk fisiknya kini sulit dikenali akibat erosi dan juga pelapukan yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dengan mengetahui jenis, tipe, serta sebaran gunung api purba, pemahaman tentang geologi gunung api akan semakin berkembang dan melengkapi ilmu kebumian yang selama ini
kurang atau ilmu kebumian kita hanya sebatas geologi sedimenter. Secara terapan, pendekatan geologi gunung api bermanfaat bagi eksplorasi energi dan mineral baru, pengolahan lingkungan geologi, serta mitigasi bencana. Lebih jauh, pengembangan ilmu ini diharapkan dapat menjadikan para ahli geologi Indonesia lebih mandiri dalam memahami fenomena vulkanik lokal, sekaligus berperan sebagai agent of change dalam pembaruan metode pembelajaran geologi dan sumber daya alam di Indonesia. Untuk pengertian dasar, vulkanologi adalah ilmu yang mempelajari gunung api, mulai dari asal-usul bentuk magma, bentuk gunung api, mekanisme erupsi, produksi vulkanik, hingga dampak buruknya dan dampak baiknya terhadap lingkungan sekitar. Gunung api dapat kita definisikan sebagai bukaan di permukaan bumi, tempat keluarnya magma, gas, atau keduanya. Biasanya berbentuk kerucut dengan kawah atau kaldera yang berada di puncaknya. Meski definisi ini cukup bervariatif jika eh, digabungkan dengan pengertian-pengertian dari para ahli. Selanjutnya ada gunung api purba atau paleovolcano yang dimana gunung api aktif pada masa lampau kini yang kini sudah mati, bentuk tubuhnya tererosi dan terdeformasi sehingga sulit dikenali secara fisik. Selanjutnya, vulkanisme mencakup seluruh proses geologi yang berkaitan dengan magma, baik di bawah maupun di permukaan bumi, termasuk letusan, aliran lava, piroklastik, dan fenomena geotermal lainnya. Gunung api aktif memiliki beragam definisi, ada yang mendasarkan pada catatan erupsi dalam pada 10.000 hingga 50.000 tahun terakhir ini. Ada pula klasifikasi berdasarkan sejarah, yaitu contohnya tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Definisi modern juga menekankan pada aktivitas bawah permukaan meski tidak selalu seperti letusan. Selanjutnya, istilah penting lain adalah volcano unrest, yakni perubahan aktivitas seperti peningkatan gempa, deformasi, atau gas vulkanik yang dapat menandakan adanya potensi dari erupsi tersebut. Berikut merupakan pengertian dasar dari durasi, tipe-tipe gunung api, sama rata-rata waktu istirahatnya. Yang dimana sesuai pada gambar tabel pada layar. Selanjutnya keaktifan yang langsung mengarah kepada suatu letusan dan ini suatu tanda awal precursor yang jelas terhadap kegiatan gunung api. Keaktifan yang tidak segera menuju suatu erupsi, tetapi mencerminkan salah satu rangkaian kejadian dalam jangka waktu lama, misalnya penerobosan magma secara berulang, yang setelah dilakukan analisis secara terpadu dengan adanya data lain mengarah ke letusan gunung api. Keaktifan yang terjadi di antara fase-fase suatu letusan yang memanjang atau menerus, keaktifan yang tidak berhubungan dengan letusan gunung api. Contohnya, kegiatan tektonik regional di dekat suatu gunung api atau perubahan panas sebagai hasil pengembangan dan perekahan pada suatu sistem geotermal itu tersebut. eh Selanjutnya ada ruang lingkup dan sistematika. Dalam buku ini membahas gunung api purba dengan pendekatan yang menyeluruh dimulai dari pemahaman fenomena gunung api modern sebagai analog yang meliputi sebagai berikut. Magmatisme. Magmatisme merupakan asal-usul, sifat dan pergerakan magma, bentuk dan struktur gunung api, morfologi tubuh gunung api, serta kerucut, kawah, dan kaldera. Tipe erupsi, mekanisme letusan, sifat eksplosif dan efusif, dan produk yang dihasilkan. Batuan vulkanik, lava, piroklastik, serta produk sekunder hasil alterasi atau sedimentasi. Hubungan dengan tektonik, kaitan magmatisme dan posisi gunung api dalam sistem tektonik. Selanjutnya dibahas konsep gunung api purba termasuk perbedaan dengan gunung api modern dan keterbatasan pandangan geologi sedimenter yang selama ini dominan untuk mengenali gunung api purba yang digunakan sebagai metode multidisiplin. Bagian akhir ini
Pada bagian akhir pada buku ini menampilkan studi kasus gunung api purba di Indonesia untuk menunjukkan bukti tentang keberadaannya di Indonesia. Hasil kajian ini sangat penting baik secara ilmiah untuk memahami evolusi geologi maupun secara terapan bagi eksplorasi mineral dan energi, pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana geologi. Nah, berikut merupakan definisi magma, yang dimana menurut molten rock, water is still within the earth or has been ejected into the surface. Yang dimana artinya adalah magma adalah batuan kental pijar yang masih berada di dalam bumi atau yang sudah dilontarkan ke permukaan bumi. A partly molten natural substance which on cooling solidifies crystalline or glacious rocks, yang dimana memiliki makna magma suatu substansi alam yang seluruhnya atau sebagian berupa bahan kental pijar yang pada proses pendinginan akan membeku dan membentuk batuan beku yang tersusun oleh kristal atau gas. Cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara ilmiah bersifat mudah bergerak atau mobile, bersuhu antara 900 hingga 11.000 derajat Celcius dan berasal atau terbentuk pada kerak bumi bagian bawah hingga selubung bagian atas, seperti pada gambar pada layar. Selanjutnya, bagaimana sih asal-usul magma sebagai hasil disintegrasi asal unsur-unsur radioaktif? Sebagai contoh, peluruhan unsur radioaktif 238 sebanyak 1 gram menjadi unsur-unsur uranium yang em, yang lain yang lebih stabil akan menghasilkan panas sekitar 0,94 atau sekitar 0,3. Sementara 1 gram 40 karat akan menghasilkan panas sebanyak 0,28 erg per detik. Apabila panas itu sudah mencapai temperatur antara 800 hingga 10.000 derajat Celcius, maka akan terjadi peleburan material bumi menjadi magma. Secara teori, perhitungan dapat dirumuskan menjadi eh, kalori sama dengan massa kali kalori jenis kali kenaikan suhu. Maka dapat diperkirakan kapan akan terjadi temperatur magma tersebut. Selanjutnya, meleburnya batuan sebagai akibat gesekan deformasi ini dibuktikan dengan terjadinya magma granit yang berasal dari batuan malihan, misalnya di zona Gunung Api Taupo atau Gunung Api Taupo, New Zealand. Selanjutnya, selanjutnya adalah penunjaman lempeng kerak bumi ke dalam selubung bumi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, maka ada bagian lempeng kerak bumi yang menunjam hingga mencapai selubung bumi. Karena tekanan yang besar, hasil penunjaman dan suhu tinggi, lingkungan selubung bumi itu maka kerak bumi yang menunjam tersebut melebur menjadi magma. Selanjutnya, pencairan bahan selubung bumi akibat penambahan H2O yang berasal dari sedimen, lautan, dan alterasi batuan gunung api bersama-sama dengan lempeng kerak bumi menunjam ke dalam selubung bumi. Nah, selanjutnya masih dalam bab asal-usul magma. Magma yang terbentuk sebagai hasil peleburan sebagai selubung bumi yang berkomposisi peridotit disebut magma primer. Magma primer. Magma primer ini pada umumnya sangat sulit untuk dapat keluar ke permukaan bumi tanpa mengalami perubahan komposisi. Magma primer juga disebut magma primitif. Mengapa demikian? Karena selalu berkomposisi pikrit atau basal yang mengandung magnesium tinggi dan dicairkan oleh tingginya rasio, serta banyak mengandung unsur nikel, kromit, dan unsur-unsur kompatibel lainnya. Namun tidak semua magma primitif adalah magma primer, karena sekalipun hanya sedikit, sudah mengalami perubahan komposisi sebagai proses diferensiasi sesuai pada gambar. Nah,
Selanjutnya adalah sifat-sifat fisik magma. Sifat-sifat fisik magma yang membeku jauh di dalam bumi membentuk tubuh batuan beku intrusi dalam atau pluton yang bertekstur holokristalin karena seluruhnya tersusun oleh kristal dan berbagai mineral. Batuan beku intrusi dangkal dan batuan beku luar serta bahan hamburan gunung api mempunyai kesamaan tekstur yaitu gelas, avanitik sampai hipokristalin porfir. Kelompok batuan beku itu tersusun oleh gelas gunung api dan sebagian mineral yang mengkristal. Hal tersebut menunjukkan bahwa magma Pluton yang karena lingkungannya jauh di dalam bumi, maka proses pendinginannya berlangsung secara perlahan-lahan, sehingga pembentukan kristal berbagai mineral dapat berjalan dengan sempurna. Sebaliknya, magma intrusi dangkal dan yang keluar ke permukaan bumi karena perbedaannya temperatur magma dan permukaan bumi sangat jauh, maka terjadi pendinginan yang sangat cepat. Akibatnya, sebagai mineral tidak sempat untuk membentuk kristal atau amorf berupa gelas gunung api. Selanjutnya merupakan sifat-sifat kimiawi dari magma. Berdasarkan komposisi kimia oksida utama, magma dapat dibagi menjadi beberapa macam, namun dalam beberapa hal juga dijadikan parameter berupa MgO dan Al2O3, oksigen. Menjadi magma basah, magma menengah, magma asam, termasuk magma basah adalah pikrit dan basalt. Magma menengah dibagi menjadi magma andesit basalt dan magma andesit dan juga magma andesit. Magma asam terdiri atas magma andesit dan magma riolit. Kombinasi antara Pisirlo dan Taylor pada gambar tersebut menunjukkan adanya magma dari kalium rendah atau toleit serta kalium menengah dan kalk alkali dengan kalium tinggi dan seri sosonit atau kalium sangat tinggi. Nah, berikut merupakan sifat-sifat kimiawi dari magma. Hubungan antara gunung api, tataan tektonik, dan komposisi magma seperti pada gambar. Gunung api yang muncul di pemekaran kerak tengah samudra. Gunung api ini muncul di tengah-tengah samudra berasal dari pemekaran kerak bumi di dasar samudra. Contohnya, gunung api di Iceland dan The Reunion, hasil kegiatan gunung apinya berkomposisi basal, sehingga sering disebut Mid-Oceanic Ridge Basalt atau MORB atau Ocean Floor Basalt. Gunung api yang muncul di pemekaran kerak benua, di sini diyakini bahwa kerak benua juga mengalami pemekaran sehingga menghasilkan kegiatan gunung api. Contohnya, kelompok gunung api ini adalah Ethiopian Reef. Selanjutnya, pulau gunung api lautan. Gunung api ini muncul sebagai akibat menipisnya kerak samudra, sehingga magma yang berasal dari selubung bumi dengan mudah keluar ke permukaan bumi. Contohnya gunung api jenis ini adalah gunung api Hawaii. Magma gunung api yang berada di daerah penunjaman pada umumnya berkomposisi andesit dan juga afinitas kapur alkali. Namun karena sebab-sebab petrogenesis, misalnya proses diferensiasi magma, komposisinya dapat beragam mulai dari basal sampai dengan dasit atau bahkan riolit. Demikian pula afinitasnya dapat berkisar mulai dari toleit, kalium rendah, sampai dengan kapur alkali tinggi. Kepulauan Mariana dapat terbentuk magma berkomposisi boninit yaitu andesit yang mengandung magnesium tinggi yang diduga merupakan eh, daerah primer pada lokasi tersebut. Selanjutnya, ringkasan yang dimana magma merupakan bahan kental pijar yang terbentuk secara alamiah, mempunyai temperatur antara 9.000 hingga 1.400 derajat Celcius yang sudah mendingin membentuk menjadi batuan beku. Batuan beku terobosan dalam, batuan beku terobosan dangkal maupun batuan beku luar. Semakin asam komposisi magma, temperaturnya semakin rendah sesuai dengan tingkat kristalisasi mineral pembentuknya. Pembentukan magma berhubungan dengan sumber panas yang dapat berasal dari peluruhan unsur radioaktif, deformasi batuan, penunjaman lempeng kerak bumi,
dan peleburan selubung bumi yang berkomposisi peridotit. Magma primer ini sering juga disebut magma primitif atau magma induk yang selalu berkomposisi pikrit atau basalt kaya akan magnesium yang dicirikan oleh rasio tersebut serta banyak mengandung Ni dan unsur-unsur kompatibel lainnya. Hasil diferensiasi magma induk membentuk magma turunan, mulai dari basal, andesit, dasit, riolit, magma basa dengan magma asam, apalagi yang sumbernya berbeda dan dapat bercampur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.